Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita coba membahas kebutuhan lab praktikum medical hacking. Terus dari sisi infrastrukturnya itu ada virtual machine. Mungkin kita bisa menggunakan VirtualBox atau di situ ada beberapa opsi lain. Terus ada VMware, ada Zen server, ada Parallels. Terus untuk perangkat PC-nya atau laptopnya di situ ada prosesor i5, terus ada memori RAM-nya minimal 8 GB, tapi recommended-nya 16 GB ya. Jadi kemarin sempat saya coba cari beberapa referensi, ternyata memang recommended untuk memori itu biasanya minimal 16 GB gitu ya. Terus di sini sistem operasi, nanti coba teman-teman cari .ova-nya atau mungkin .iso juga bisa. Terus di sini nanti kalau memang misalnya ada Windows 8.1 ya, terus ada mungkin ada Windows 2008, 2012, terus ada Windows 7, Kali Linux, Android, Ubuntu ya. Tapi di sini kalau yang saya lihat dari beberapa referensi ebook atau mungkin kemarin sempat pelatihan di SC Council. Nah, kemarin itu mintanya seperti ini gitu ya, virtual platformnya. Kalau nggak di sini sebagai Kali Linux-nya, terus ada Windows 7, Windows Server, terus yang 2003 juga 3264, atau mungkin ada backtrack-nya. Nah, ini semua itu terhubung dalam virtual machine gitu ya. Nah, ini untuk studentnya itu, yang satunya lagi untuk instruktur. Jadi kondisi idealnya itu 7 virtual machine sebagai guest itu nanti berjalan kondisinya saat bersamaan. Kalau misalnya tidak memadai ya 2 atau sampai 3 virtual machine itu secara bergiliran. Jadi nanti bergiliran secara ya mau ya caranya seperti apa biar virtual itu bisa berjalan. Jadi seperti itu. Ini secara idealnya. Monggo nanti teman-teman coba nginstal gitu ya di virtual itu, mungkin .ova atau .iso gitu ya, supaya nanti bisa jalan bareng-bareng. Terus di sini ada virtual lab-nya modelnya. Di sini ada Kali, ada beberapa target 1, target 2, target 3. Nah, di sini mungkin recommended-nya banyak menggunakan pakai VirtualBox gitu ya. Di sini ada gateway dan itu bisa saling terkoneksi internet. Jadi mungkin kemarin di lab itu kami seperti ini kondisinya. Jadi beberapa sama-sama di student machine itu bisa saling. Di student machine hostnya itu ada VM-nya, dan masing-masing di server itu udah kami disediakan berbagai macam virtual. Nah, itu mereka saling terhubung gitu ya. Terus nah, ini seperti ini misalnya Kali Linux nanti ada virtual ya, virtual box itu. Nah, di sini ada Metasploit gitu ya, kita install di VM-nya. Terus ada Debian, Windows 7, Windows 10 gitu ya. Nah, ini sama-sama nanti di Windows-nya itu jangan sampai patch-nya itu diupdate gitu ya. Jadi kondisinya benar-benar murni. Jadi benar-benar murni, belum ada proses updating di ke internet gitu ya. Jadi seperti itu. Terus ya untuk virtual lab, nah ini seakan-akan kita di host kita. Mungkin mainnya adalah Windows 10 atau mungkin Ubuntu. Nanti kita buat virtualnya sendiri. Yang sebagai guest pertama itu Kali Linux, atau mungkin di sini guest yang kedua itu Ubuntu, dan yang guest ketiga itu Android gitu ya. Jadi dalam satu host ada beberapa macam virtual ya yang kita buat. Mau Kali Linux, Ubuntu, Android, ini yang minimal banget gitu ya. Kondisinya minimal. Tapi kalau misalnya yang tadi awalnya ini kondisi seperti ini, berjalan bersamaan bisa lebih dari 7 buah virtual machine. Terus ada virtualisasi perangkat keras. Kalau memang idealnya seperti ini normalnya ya. Jadi server, sistem operasi dengan beberapa instalasi aplikasi gitu ya. Tapi kalau di sini kita buat semacam virtual, ada hypervisornya. Nanti di sini dari beberapa VM itu nanti kita install sistem operasi dan beberapa aplikasi yang nanti bisa diinstal di atas sistem operasi tersebut. Terus software virtualisasinya ada VirtualBox. Monggo nanti silakan Anda bisa download di link ini. Terus ada VMware. Tapi kalau di sini rata-rata pakai ini ya,
ada apa ya, sifatnya berbayar. Kalau mungkin Anda dapat crack-crackannya, monggo silakan, bisa juga. Tapi kalau recommendednya VirtualBox. Terus ada Parallel juga seperti ini, berbayar juga. Kalau lebih ringan lah mungkin di VirtualBox. Terus sistem operasi ini Kali Linux, terus Metasploit, Table juga bisa, dan nanti bisa Anda buat main di secara lokal gitu ya, di dalam virtual itu. Terus ada Windows-nya, monggo silakan, nanti di situ ada Windows XP, Windows 7 gitu ya. Tapi jangan sampai nanti Anda install itu internetnya jalan, dia ada proses updating patch-nya, jangan sampai menjadi seperti itu. Jadi kalau Windows ini jangan sampai ya nanti kita untuk buat kondisi itu adalah sebagai victim ya, korbannya, jangan sampai dia terkoneksi internet. Jadi kita seakan-akan kita tuh bisa cari vulnerability dari sisi portnya gitu ya, atau mungkin kerentanan di sistem Windows tersebut. Terus ada distro Linux, monggo pakai VirtualBox. Di sini ada Linux image ya, jadi banyak banget macam-macam image mungkin di Kali, di Ubuntu, atau mungkin yang di distro Linux yang lainnya. Terus Android, di sini Android X86, silakan nanti juga bisa di-download. Terus nah ini modelnya di VirtualBox, nanti bisa Anda install Debian, ada Kali, ada Metasploit, Windows XP, Windows 7, Windows 10 gitu ya. Tinggal nanti Anda jalankan semua. Tapi jalankan semua ya tetap satu-satu show-nya gitu ya. Terus di sini setting networknya pilih ya, misalnya di sini ada NAT, ada bridge, ada internal network, ada host only, ada ya lebih banyak nanti arahnya ke bridge ya. Jadi kalau bridge nanti modelnya bisa saling semua dalam antar VM satu dengan VM yang lain, atau mungkin langsung bisa terkoneksi ke internet. Ini normalnya ya. Nanti kalau misalnya ini mungkin dari sisi mode network adapter VM-nya, kalau kondisi VM mungkin di dalam host itu ada beberapa VM, 1, VM 2 gitu, ada VM 3. Jadi mereka tuh sudah terinclude alamat IP address-nya. Jadi udah termasuk, dia udah langsung bisa terhubung ke jaringan luar. Jadi jaringan keluar bisa terhubung, ping aja koneksi. Dan begitu juga nanti kalau misalnya Anda dari jaringan luar, misalnya di luar host, itu Anda bisa terhubung ke host tersebut atau di dalam VM tersebut gitu ya. Jadi seperti ini kondisi kalau misalnya bridge. Kalau kondisi NAT sama, itu di dalam host itu ada VM, dan kondisinya dia bisa terhubung ke jaringan luar. Tapi di jaringan luar, misalnya saya sama Mas Afi gitu ya, di dalam di dalam host saya, di dalam PC saya itu ada beberapa macam VM, dan termasuk juga Mas Afi gitu ya. Tapi Mas Afi, saya bisa menghubungi ke Mas Afi gitu ya. Itu kalau misalnya kita konfigurasi dan adapternya saya menghubungi Mas Afi bisa, tapi Mas Afi menghubungi saya nggak bisa. Nah itu model seperti itu ya. Tapi kalau di kondisi bridge itu mau kita posisi di inbound sama outboundnya juga saling bisa terkoneksi. Kalau host only beda nih. Jadi mungkin antar host only VM 1 dengan VM yang lain gitu ya. VM 1 dengan VM yang lain di dalam host yang sama, di dalam host itu mereka saling terhubung gitu ya. Dan mereka udah langsung mendapatkan alamat DHCP service-nya gitu ya. Terus kalau di LAN segmen juga seperti itu. Jadi ada model segmennya VM 5, VM 6 gitu ya. Mungkin antara VM mungkin bisa terhubung gitu, karena ada lagi istilahnya kayak model VLAN-nya gitu ya, tapi ada segmennya. Jadi VLAN lain VM 5, VM 6 gitu ya, saling terhubung. Dan nanti VM 6 juga sama ini bisa saling terhubung. Nanti ini ada beberapa catatan di sini saya kasih cantum kutipannya di YouTube ini ya. Ini sekedar contoh aja. Terus setting network ya, seperti yang tadi udah jelaskan. Kalau sifatnya kita dalam bentuk mode host only, nah ini penting banget. Oh, ini kapan saat kita melakukan mode setting networknya, mau host only, internal, atau bridge, atau NAT gitu ya. Nah ini penting banget. Nanti kalau dari VM ke host gitu ya, VM kita di dalam host kita gitu ya, itu mereka kalau di host only kita bisa terhubung gitu ya, bisa koneksi terhubung.
Dan begitu juga nanti dari host kita, misalnya host kita tuh, misalnya host saya nih di host PC saya di laptop saya itu Windows 10. Nah, VM saya misalnya Kali Linux. Jadi nanti dari Kali Linux itu terhubung ke host saya di Windows, itu saling terhubung. Dan begitu juga nanti dari host ke Windows 10 kepemilikan saya itu menuju ke VM saya itu bisa saling terhubung. Ya, begitu juga nanti dari VM 1, misalnya Kali Linux sama satu lagi pakai Ubuntu gitu ya. Jadi nanti Kali Linux VM 1 dan Ubuntu saya itu mereka bisa saling terhubung, atau mungkin Kali Linux sama Windows Server gitu ya. Itu nanti bisa mereka saling terhubung. Nah, tapi kalau dalam VM misalnya satu Kali Linux terkoneksi keluar gitu ya. Misalnya saya terhubung ke PC saya yang sebelah gitu ya. Jadi laptop saya satu atau satu laptop yang kedua, mereka tidak bisa saling terhubung. Atau mungkin dia terhubung ke koneksi internet, nggak akan bisa dia, karena sifatnya host only. Jadi seperti itu. Jadi, oh ini kenapa sih saya nggak bisa koneksi internet? Saya pengen update tuh. Misalnya ngupdate Kali Linux saya. Nah, itu mungkin saya pengen update patch saya. Misalnya ada kerentanan di port sekian, saya pengen update. Nah, itu harus diperhatikan nih. Oh, ini saya kondisinya dalam kondisi apa gitu ya, supaya saya bisa terhubung ke koneksi internet gitu ya. Nah, kalau seperti ini dalam kondisi min berarti tidak bisa saling terhubung gitu ya. Dan begitu juga dari internet atau dari jaringan luar itu terhubung ke VM kita tidak bisa. Nah, jadi seperti itu ya. Nanti tanda plus ini menunjukkan itu mereka saling terhubung. Nah, yang paling ideal ya ini kondisinya bridge. Kalau misalnya kondisi bridge dari VM ke host itu juga saling terhubung, dan host ke VM itu terhubung, VM ke VM terhubung, dan VM ke net atau LAN gitu ya terhubung semua. Dan begitu juga sebaliknya. Oke, mungkin bisa perlu diperhatikannya, ada beberapa referensi nanti bisa dibaca gitu ya. Oke, terus di sini ada beberapa materi lab. Nanti kita coba di sini pembahasannya di yang modul pertama kita ambil introduction to ethical hacking, terus nanti di footprinting dan recognition. Tapi di sini ada beberapa materi yang nanti mungkin ada irisannya ya dengan mata kuliah di web security ya, tempatnya Pak Koprawi ya. Nah, di sini di web security itu ada yang decision hijacking, terus ada apa lagi, hacking web server, terus ada hacking web application dan SQL injection gitu ya. Nah, ini materi-materi yang di web security gitu ya. Jadi nanti kita bisa sampai ke database-nya, ada proses dropping-nya gitu, dropping data di situ. Nah, ini cukup menarik sekali sampai kita mengakses ke servernya. Nah, ini lumayan gitu ya. Nanti banyak materi-materi di sebenarnya saya ingin masukin di materi di ethical hacking gitu ya. Karena materinya cukup banyak, tapi kita materi-materi yang irisan ini kita berikan masuk di materi web security. Jadi seperti itu. Sisanya nanti di ethical hacking gitu ya. Oke, seperti itu. Terus beberapa ebook monggo nanti bisa Anda download gitu ya. Seperti ini, nanti linknya tinggal dengan kata kuncinya di sini cek gitu ya. Ada yang versi 10 yang terbaru, kalau nggak salah yang 11 juga ada gitu ya. Seperti itu. Terus ini untuk kelompok MBKM, karena kebetulan saya ngampu di kelas MBKM sejumlahnya 13 orang, kita buat 3 kelompok. Nanti ada 4 orang masing-masing atau 5 gitu ya. Paling tidak ada yang 5 atau 4 orang gitu ya. Terus untuk kelas reguler kita buat 9 kelompok, nanti dibuat masing-masing lebih idealnya seperti apa. Jangan sampai nanti di kelompok 1 atau mungkin kalau ada beberapa kelompok yang kecil cuma 3 atau 4, jangan sampai seperti itu kondisinya. Upayakan ideal supaya nanti dalam penugasan di praktikum biar bisa bisa terselesaikan semua gitu ya. Jadi teman-teman harapannya ya nanti di penugasan di praktikum itu semua berjalan dengan normal, berjalan dengan lancar. Oke. Untuk penugasan saya minta secara pribadi, kalau misalnya kayak tim asisten ya mungkin bisa mengarahkan buat channel YouTube, kita saling subscribe, like, and share gitu ya. Tujuannya apa? Biar
maksud saya kalau misalnya ada beberapa materi gitu ya, materi perkuliahan, kayak misalnya di materi saya sendiri di ethical hacking, mungkin Anda bisa buat konten YouTube di situ gitu ya, konten YouTube, mungkin materi-materi tugas, materi-materi Anda sendiri yang Anda buat gitu ya. Terus nanti ada mata kuliah yang lain gitu ya, tinggal masukin aja di situ. Jadi nanti ada beberapa materi-materi itu, siapa tahu itu ada manfaatnya untuk kedepannya gitu ya. Jadi pas nanti misalnya Anda lulus di apa di mata kuliah ini, atau mungkin di suatu saat nanti di semester depan, atau Anda lulus kuliah gitu ya, nanti bisa jadi istilahnya mungkin sebagai apa ya, pekerjaan sampingan gitu ya, atau mungkin di situ sebagai passive income Anda gitu. Itu latihan aja. Jadi seperti itu. Kalau bisa sih, kalau memang Anda buat official nggak masalah gitu ya. Tapi kalau saya sarankan memang sebaiknya dibuat secara individu ya, individu. Karena nanti yang pernah di apa banyak beberapa teman di kakak kelas Anda ya, mungkin kakak kelas Anda, atau mungkin di yang saya bimbing skripsi, dan ada juga yang sudah lulus pernah menceritakan ke saya gitu, Pak kemarin saya official gitu, udah buat bareng-bareng gitu ya, tapi ternyata udah lulus bubar gitu ya, udah lulus bubar ya. Sayang banget, karena memang masing-masing udah disibukkan dengan ya itu pekerjaannya masing-masing ya. Ada yang jadi ini, ada yang jadi PNS, ada yang jadi kerja di BUMN, di swasta gitu ya. Akhirnya konten di channel YouTube-nya mereka secara officialnya udah ya kayak udah down gitu ya. Terus nanti pengumpulan tugasnya ya mungkin dalam bentuk ya seperti biasa di mata kuliah Jarkom. Anda buat konten di channel YouTube Anda, buat video, terus nanti dikumpulkan di link waskita ya. Kalau untuk MBKM di Sepada Dikti, terus ada modelnya. Nanti teman-teman bisa diupayakan dengan metode sinkronus. Jadi nanti Anda buat konten, mungkin tutorial di materi praktikum, mungkin di situ sinkronusnya pakai Zoom, Google Meet, atau Webex, atau mungkin dan lain-lainnya. Jadi kalau bisa dalam bentuk open kamera, nggak usah terlalu lama, mungkin 10-15 menit ya udah cukup gitu ya. Jadi setelah itu Anda upload di channel YouTube Anda gitu ya, mungkin seperti itu. Oke, dari sisi penugasan atau materi yang saya berikan, saya rasa cukup sekian. Nanti silakan Anda di pertemuan berikutnya sudah menginstal gitu ya, kayak virtual mesinnya gitu ya. Terus ada beberapa materi yang mungkin Kali Linux, atau mungkin ada Windows-nya, Windows korban gitu ya. Terus mungkin ada Ubuntu juga gitu ya. Monggo nanti silakan dicoba diinstal, tapi jangan cari yang terbaru gitu ya di Ubuntu-nya, tapi yang belum di patch gitu ya, biar nanti pas Anda mau melakukan proses peretasan itu bisa lebih gampang gitu ya. Oh, mana sih port-port yang kira-kira terbuka gitu ya. Nah, itu bisa jadi bahan pelajaran. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian saja. Saya akhiri saja pertemuan kita dengan bacaan dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan kami persilakan.